Sosiologi tentang pendidikan. Yang pertama, ada visi dan misi pendidikan nasional. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dari pendidikan nasional, apa visi dari pendidikan nasional, dan apa misi dari pendidikan nasional itu. Oke, langsung saja kita akan bahas. Yang pertama ada pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Kedua, ada visi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Yang ketiga, ada misi pendidikan nasional. Misi pendidikan nasional terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi, berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, ada pendidikan dan pranata sosial. Sebelumnya kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dari pendidikan, apa yang dimaksud dari pranata sosial, dan apa fungsi dari pranata sosial. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana secara terus-menerus yang dilaksanakan oleh manusia yang memiliki ilmu dan keterampilan kepada peserta didik demi terciptanya manusia paripurna. Yang kedua, menurut Koen Jeraningrat mengatakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yang menekan pada sistem tata kelakuan atau norma untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, ada fungsi pranata sosial atau lembaga sosial. Pranata sosial atau lembaga sosial memiliki sejumlah fungsi. Yang pertama adalah memberikan bagi peranan pendidikan. Yang kedua, bertindak sebagai pranata transfer warisan kebudayaan. Yang ketiga, memperkenalkan kepada individu tentang berbagai peran dalam masyarakat. Keempat, adalah mempersiapkan individu dengan berbagai peranan sosial yang dikehendaki. Yang kelima, memberikan landasan bagi penilaian dan pemahaman status relatif. Yang keenam, meningkatkan kemajuan melalui pengikutsertaan dalam riset ilmiah. Dan yang terakhir adalah memperkuat penyesuaian diri dan mengembangkan hubungan sosial. Yang terakhir ada pendidikan dan fungsi keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Yang kedua, dari ruang lingkupnya, pendidikan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah pendidikan dalam keluarga atau informal. Contoh pendidikan informal adalah seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk berlaku sopan dan menjaga etika, seorang ayah yang mendidik anaknya agar bertanggung jawab, kakek yang menasihati cucunya agar berlaku jujur, dan sebagainya.
Yang kedua adalah pendidikan di sekolah atau formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang sifatnya terstruktur serta berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Contoh pendidikan formal adalah TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, jenjang diploma, sarjana, hingga doktor. Yang ketiga adalah pendidikan dalam masyarakat atau non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang ada di luar jalur pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara terstruktur serta berjenjang. Contohnya seperti pendidikan kesetaraan yang terdiri atas paket A, B, dan C, lembaga kursus, organisasi pecinta alam, organisasi keagamaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pendidikan bermain, dan tempat penitipan anak, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pendidikan keluarga yang dapat membentuk karakter anak didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan anak. Nilai-nilai yang diperoleh anak selama di TK dalam proses sosialisasi sangat dibutuhkan karena dia dapat berteman dengan anak sebaya yang akan memberikan bantuan kepadanya pada kehidupan sekolah dan kehidupan selanjutnya. Yang kedua adalah pengaruh sekolah selama tahun-tahun pertama. Anak usia SD perlu diberi kesempatan untuk melatih pengarahan dirinya sendiri berdasarkan minat dan perhatiannya. Yang ketiga, pendidikan selama remaja. Pada jenjang sekolah menengah, jenjang SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang diorganisasikan dengan baik dan optimal dapat memberikan banyak peluang kepada para anak didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang diprakarsainya. Yang terakhir adalah pengaruh sosialisasi atau pergaulan. Media cetak dan elektronik serta film berpengaruh penting terhadap pengembangan sikap, perilaku, dan cita-cita sosial remaja. Jadi, pendidikan dan peranata sosial adalah sesuatu yang berkaitan satu sama lain. Beberapa kebutuhan manusia seperti kebutuhan pendidikan akan diperoleh lebih terstruktur dengan adanya lembaga sosial atau peranata sosial. Peranata sosial akan ada jika kebutuhan individu yang digabungkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Peranata sosial melibatkan pola aktivitas dan pola organisasi untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan manusia. Itu dia pembahasan tentang pendekatan sosiologi tentang pendidikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian.